Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 14 Januari 2021. Mengawalinya mari kita berdoa. Hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang malam, sepanjang peristirahatan kami Tuhan boleh jaga, lindungi dan sertai. Dan Tuhan bangunkan kami pagi ini dengan kekuatan, kesehatan yang baik, kesegaran yang baru. Kami mau mengawali aktivitas kami hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah di pagi hari ini saya ambil dari Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kehidupan yang beruntung, itulah renungan firman Allah di pagi hari ini. Saya percaya kita semua mendambakan hidup yang beruntung. Saya percaya kita semua merindukan bagaimana supaya hidup kita ini beruntung. Dan itu adalah janji Tuhan kepada Yosua ketika terjadi estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Tuhan menjanjikan suatu hidup yang beruntung kepada Yosua supaya bisa berhasil mencapai tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Makanya dalam ayat 7 dan ayatnya yang ke-8 diulang sampai 2 kali, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dalam ayatnya yang ke-8, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah janji Tuhan bagi Yosua, dan saya percaya juga itu janji Tuhan bagi kita supaya hidup kita beruntung. Lalu pertanyaannya adalah, apa syarat yang diminta Tuhan kepada Yosua supaya hidupnya beruntung? Itu juga adalah menjadi syarat kita supaya kita bisa mencapai hidup yang beruntung. Setidaknya ada 2 syarat yang dituntut Tuhan bagi Yosua dan juga bagi saudara dan saya di hari ini supaya hidup kita beruntung. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Diulang dalam ayat ini berulang kali, sekitar 6 kali, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Allah menuntut kepada Yosua untuk mempunyai iman yang kokoh, iman yang sungguh kepada Tuhan dalam mengalami pergumulan yang bisa menghambat mereka untuk mencapai tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Suatu hidup yang beruntung dibutuhkan iman kepada Allah, mengimani akan pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan, mengimani jalan keluar yang Tuhan beri ketika mereka nanti akan menghadapi sungai Yordan, menghadapi tembok Yeriko. Tuhan nuntut kepada Yosua supaya punya iman yang kuat. Itu juga yang Tuhan tuntut bagi kita, supaya hidup kita beruntung, kita punya iman yang kokoh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita ketika menyeberangi sungai Yordan. Kita percaya Tuhan bisa melakukan apa saja ketika kita menghadapi tembok Yeriko, menghadapi musuh-musuh yang akan menghalangi umat Israel menuju tanah Kanaan. Semua kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja dalam hidup kita. Iman seperti ini dibutuhkan untuk saudara dan saya bisa mencapai suatu kehidupan yang beruntung di mata Tuhan. Jadi hal yang pertama yang Tuhan tuntut bagi kita adalah mari kita punya iman. Karena iman itulah yang mendatangkan mujizat Tuhan. Iman itu yang mendatangkan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita.
dalam mencapai suatu kehidupan yang beruntung. Yang kedua, supaya hidup kita beruntung. Dalam ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bertindaklah hati-hati. Bertindak hati-hati terhadap apa? Jangan sampai ada tindakan kita yang melanggar firman, yang melanggar aturan Tuhan, yang melanggar ketentuan Tuhan. Karena ketika kita melanggar hukum-hukum Tuhan, itu menghambat kita untuk mencapai hidup yang beruntung. Sama dengan umat Israel, Allah berkata kepada Yosua, "Yosua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya." Tuhan menuntut kepada Yosua dan termasuk umat Israel supaya dalam mencapai hidup yang beruntung, memasuki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, supaya mereka bertindak hati-hati. Atau dengan bahasa yang lain, supaya mereka taat kepada firman, maka itu menjamin mereka mencapai kehidupan yang beruntung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya hidup kita beruntung, tapi ada syarat yang Tuhan minta bagi kita. Syarat yang kedua adalah taat kepada firman. Bertindak hati-hati supaya kita tidak melanggar firman. Bertindak hati-hati supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bertindak hati-hati supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ketika kehidupan kita seperti itu, maka saya percaya janji Tuhan kepada Yosua itu akan berlaku bagi saudara dan saya mencapai suatu kehidupan yang beruntung. Karena itu mari kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu." Dosa, ketidaktaatan kita kepada firman itu seringkali menghambat perjalanan hidup kita untuk mencapai tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, yang saya sebut sebagai suatu kehidupan yang beruntung. Karena itu, mari kita bertobat. Jika didapati ada kehidupan kita yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, bila didapati ada kehidupan kita yang bertentangan dengan firman, mari kita sadari itu dan kita belajar untuk bertobat, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saya percaya hidup yang beruntung itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ada dua syarat yang Tuhan minta supaya hidup kita beruntung. Yang pertama, mari kita punya iman yang kokoh kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita belajar untuk taat kepada firman, maka saya percaya kita akan mencapai kehidupan yang beruntung. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami akan hidup yang beruntung di mata Tuhan. Kami percaya bahwa janji Tuhan kepada Yosua untuk mencapai kehidupan yang beruntung itu, saya percaya itu juga adalah janji Tuhan bagi kami. Karena itu tolonglah kami supaya kami punya iman yang kuat kepada Tuhan, mengimani pertolongan Tuhan, mengimani campur tangan Tuhan, mengimani mujizat Tuhan dikala kami menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidup yang menghadang kami untuk mencapai hidup yang beruntung. Dan tolonglah kami supaya kami taat kepada firman, selalu bertindak hati-hati, sehingga kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena itu menghambat hidup kami yang beruntung di mata Tuhan. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Berkat Tuhan bagi mereka dalam pekerjaan, usaha, dan kesibukan mereka.
Umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan. Yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong dan Tuhan jamah. Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini.